Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala. Lebih semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqain. Sekali lagi semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kurang semangat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Seperti syuting Islam itu indah ya. Yang selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya dan ternyata OMG, hello. Sehat ibu?
Saya senang berhadapan dengan ibu-ibu soleha seperti ini. Semoga tetap semangat demi Allah. Al-Madrasatul Ula. Ibu ini sekolah untuk keluarganya. Kalau ibunya semangat dan taat, maka demi Allah surga hadir dalam rumah tangga kita. Inilah yang disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Rajin-rajinlah bertemu seperti ini. Demi Allah, setiap ilmu yang akan kita bahas akan menuntun kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, sepulang dari majelis itu Allah tunjukkan jalan menuju surga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Boleh saya buka dengan pantun? Bukan orang Melayu kalau tidak berpantun. Boleh? Saya pikir dulu datang ke Sumatera Utara itu majoriti orang-orangnya non-muslim. Ternyata salah besar. Setelah keliling, ternyata mayoritas itu orang Melayu ya. Masya Allah, makanya saya baru tahu setelah dengan Bunda Fatma diajak mampir ke setiap kabupaten-kabupaten. Oh Masya Allah, banyak saudara-saudara saya di sana. Boleh saya berpantun? Nanti dibayarnya dengan ucapan cakep ya. Boleh? Beli baju ke Surabaya, naik bajai ke kota Jakarta. Saya Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah calon penghuni surga. Doraemon pakai batik, tidur di atas bantal. Kalau istri mau cantik, tolong abang kasih modal. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz ganteng ini, Ustaz Ismail, istri baru satu, alhamdulillah. Jangan mancing-mancing. Anak baru 3. Kita doakan beliau dengan saya tergolong SSSI, suami setia satu istri. Demi Allah, wanita di satu sisi membawa anugerah, wanita di satu sisi membawa musibah. Demi Allah, laki-laki diangkat karena wanita dan laki-laki jatuh juga karena wanita. Itu kenapa
berhati-hatilah mengamanatkan wanita dalam hidup kita, sebab dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dan memang dasarnya bengkok. Maka kita akan perbaiki dengan iman dan kelembutan. Demi Allah, hanyalah atin agama yang bisa menjadi nasihat untuk para wanita, karena memang dasarnya wanita dari tulang rusuk yang bengkok, memang pikirannya sudah keras kepala. Memang begitu, perempuan itu keras kepala. Memang casingnya seperti yang sabar. Sehat? Itu casingnya aja. Tapi Anda tidak tahu tabiatnya. Quran sudah menjelaskan, wanita memang keras kepala. Dia tercipta dengan dua kelemahan, lemah iman dan lemah akal. Lemah iman, tiap bulan menstruasi, datang bulan, sehingga tidak sempurna ibadahnya kepada Allah. Sebulan sekali wanita tidak beribadah. Lemah akal, wanita lebih menggunakan perasaan lebih dulu maju daripada logikanya. Itu kenapa wanita butuh dimanja, dicinta, dipuja, dan dibuat bahagia. Karena memang perasaannya halus dan selalu memakai perasaan daripada logika. Beda dengan laki-laki, berpikirnya logika. Aku rindu padamu, kembalilah. Sudah 3 bulan kau tidak pulang. Aku merana. Itu wanita. Tapi laki-laki, mana mungkin aku kembali tanpa uang? Cinta bisa kita tahan, uang tidak bisa kita tahan. Itulah kenapa laki-laki mikirnya duit. Karena perempuan bisa berubah dengan duit. Ada uang abang? Tak ada uang? Kata orang Jakarta, kata orang Jakarta, biar kata suami jelek, yang penting rajin kasih. Biar kata kulitnya hitam, tak penting, yang penting selalu kasih. Biar kata jarang pulang, gak apa-apa, yang penting sebelum tinggalin istri tinggalin. Ternyata suami gak penting-penting amat. Sebab yang paling penting adalah astagfirullahaladzim. Itu orang Jakarta. Kalau orang Medan, orang Melayu beda lagi. Insya Allah ada duit atau tidak ada duit, tetap cinta, berkah dan cinta suci. Betul? Awas Anda kalau nggak ada duit ngamuk sama suami ya. Saya tandai hari ini ya. Awas pokoknya kalau sampai Anda mengeluh gara-gara suami nggak ada uangnya, saya tandai hari ini ya. Demi Allah saya tandai. Yang jelas selalu jaga kecintaan dan keharmonisan rumah tangga, sebab inilah kunci bahagia yang sesungguhnya. Jamaah, topik yang diberikan kepada saya adalah berbagi adalah jalan menuju keberkahan dan kebahagiaan. Itu topik yang sedang akan saya bahas ke depan. Tapi sebelumnya izinkan saya mendoakan yang hadir di sini menjadi 4 wanita penghulu syurga. Ibu sudah yakin masuk surga enggak? Jawabannya insya Allah, tapi agak ragu itu ya. Jamaah, Anda yakin masuk surga enggak? Datang ke pengajian rajin Ustaz, ya. Ngomongin orang juga rajin Ustaz. Terus mau surga, OMG, Allah. Surga dari mana? Ibu, nggak bisa kemaksiatan diiringi dengan ketaatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita memilih antara hitam dan putih. Kita memilih antara pahala dan dosa. Kita memilih antara baik dan buruk. Mana jalan yang Anda tempuh menentukan langkah kita di mata Allah. Mana jalan yang kita pilih menentukan nasib kita di mata Allah. Jadilah 4 penghulu wanita syurga. Siapakah 4 penghulu wanita syurga? Maka Nabi berkata, khairun nisa'il lati fil a'lam. 4 wanita yang baik sebagai penghulu wanita syurga. Yang pertama, Maryam
bintu Imran. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Asia imra'atul Fir'aun. Inilah 4 wanita, inilah 4 model wanita yang wajib dicontoh. Sekali lagi, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asia imra'atul Fir'aun. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Inilah sosok wanita penghuni surga pertama yang dimuliakan dalam Al-Quran. Ibu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Ketika dikabulkan doanya untuk membesarkan Maryam dengan cinta, kebaikan dan kemuliaan, fakaffalaha Zakaria, dan pemeliharaannya diserahkan kepada Nabi Zakaria, pamannya sendiri. Jadi Maryam ini keponakannya Nabi Zakaria. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam dari kecil dikunci di kamar, ibu. Tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah keluar dari kamar. Di dalam kamar berzikir, berdoa. Di dalam kamar tidak pernah dipandang laki-laki, tidak pernah memandang laki-laki. Kesuciannya terjaga, matanya tidak pernah berbuat dosa, mulutnya tidak pernah berbuat dosa, tangannya tidak pernah berbuat dosa, kakinya tidak berbuat dosa. Selama hidupnya selalu di kamar, dan Zakaria yang pegang kuncinya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk, setiap masuk kamarnya Maryam, bingung, tercengang. Hidangan spesial yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Zakaria, minuman dengan berbagai jenisnya ada di kamar Maryam, padahal kamarnya terkunci. Penasaran Nabi Zakaria. Qala ya Maryam, anna laki hada. Dari mana hidangan-hidangan ini Maryam? Kunci kamar ini aku yang pegang, tiap hari aku yang buka. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam kamar ini. Tetapi aku ingin bertanya, dari mana makanan ini? Wajada 'indaha rizqah. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Semua hidangan ini turun datang dari Allah. Dan ingat, kata Maryam, Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa sebuah perhitungan. Ini menandakan walaupun Anda bukan Nabi, walaupun Anda bukan Rasul, tetapi Anda berhak mendapatkan rizki yang melimpah seperti rizkinya Maryam. Maryam bukan Nabi loh. Maryam manusia seperti kita, tetapi Maryam suci, bisa hamil tanpa suami. Halo? Bisa hamil tanpa? Zaman sekarang jangan coba-coba. Ibu, zaman sekarang jangan coba-coba hamil tanpa suami. Karena Maryam memang wanita yang tidak pernah keluar dari kamarnya. Wanita suci yang memang dari kecil dinazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis Palestina. Maryam perempuan satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk melahirkan sosok Nabi akhir zaman yang akan diturunkan untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Dan Nabi ini akan diturunkan di Damaskus, Masjid Menara Putih Syria, ketika sholat subuh menjelang hari kiamat. Dan Nabi ini bernama Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa Allah memilih Maryam? Kenapa tidak wanita yang lain?
Karena Maryam memang dari keturunan yang taat. Ayahnya Ali Imran seorang yang taat, ibunya wanita yang taat. Karena dua-duanya taat, menghindari dosa dan maksiat, akhirnya Maryam dipilih tanpa suami dari rahimnya, ditiup ruh seorang nabi yang akan turun di akhir zaman, membawa kebenaran dan menjelaskan hakikat kebenaran. Jemaah, apakah Anda ingin dapat rezeki seperti Maryam? Apakah bisa? Bisa, dengan syarat yang pertama, jangan sering keluar rumah. Halo, kalau ingin rezekinya seperti Maryam, jangan sering keluar rumah, apalagi kakinya gatal untuk sering jalan ke mall dan jalan-jalan. Halo, mau jadi Maryam tapi suka ngeceng, hangout, nongkrong, gibah, gosip, arisan. Mau jadi Maryam, bukan Maryam, tetapi Maryam Belina. Jemaah, wanita agar berkah jangan sering keluar rumah. Tempatnya wanita di rumah, masjidnya wanita di rumah. Itu kenapa bagi wanita lebih baik di rumah daripada harus keluar tanpa arah dan tujuan. Ibu, jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Jamaah, ini pesan Al-Quran kalau ingin rezeki Anda melimpah seperti Maryam. Yang kedua, bikinlah musolah di rumah Anda. Karena Maryam juga ada mihrab. Rumah yang di dalamnya ada mihrab, musola kecil, sholat di sana, doa di sana, zikir di sana, maka rezeki rumah Anda lebih berkah. Makanya tiap rumah walaupun kecil, siapkan satu musola mihrab untuk Anda berdoa. Jangan ngaji di ruang tamu, baca Quran di ruang makan, sholat di sebelah WC. Tak ada tempat khusus. Demi Allah, ayat ini mengajarkan sebaik-baik wanita di rumahnya yang punya mihrab, musolah kecil, walaupun tidak besar, tempat ia mengadu, tempat ia baca Quran, tempat ia sholat, tempat ia ibadah. Maka di rumah yang ada musolah kecilnya, rezekinya lebih berkah. Jemaah, yang ketiga, Maryam tidak pernah ngomongin orang. Halo, Maryam tidak pernah ngomongin. Bagaimana dengan Anda? Hai, halo, Maryam tidak pernah ngomongin. Bagaimana dengan Anda? Tolong ingat kapan terakhir ngomongin orang. Tolong ingat kapan terakhir ngomongin orang. Ingat baik-baik, tadi subuh Ustaz, tadi jam 9 sebelum datang ke pengajian Ustaz. Demi Allah, membicarakan kejelekan orang lain, maksiat mulut yang membuat rezeki sempit. Makanya jangan usil-usil orang lain. Usillah terhadap diri sendiri, karena Anda dan saya juga terlalu banyak noda dan dosa. Gak usah mikirin hidup orang lain, karena hidup Anda juga susah. Gak usah komentarin orang lain, karena Anda juga tak lepas dari aib dan salah. Tak usah sok pandai menjadi netizen panitia surga, kalau Anda ternyata juga dosanya masih melimpah di mana-mana. Demi Allah, Anda dijaga karena Anda dan saya aibnya belum dibuka. Anda dan saya dijaga karena aibnya belum dibuka. Kalau Anda dibuka aibnya dan saya hari ini, demi Allah akan benci dan jijik manusia untuk berteman dengan kita. Jadi gak usah sok-sok menilai orang lain, mencari kekurangan orang lain.
nyampurin urusan hidup orang lain, karena Anda dan saya juga banyak salah dan dosa. Lebih baik mikirin salah diri sendiri. Halo, kenapa diam dan termenung? Ternyata terdakwa ada di depan saya. Ibu, ibu, ngomongin orang itu saran, memfitnah orang itu saran. Ini pengajian sudah 3 tahun, berarti 3 tahun ibu udah gak ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Pantas rezekinya sempit, karena jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya. Ya Allah. Jemaah, semoga bisa meniru Maryam, wanita pertama yang dapat salam dari Allah dan diutus untuk ditiupkan ruh langsung kepada rahimnya untuk melahirkan sosok Nabi yang akan diturunkan kembali di akhir zaman. Yang kedua, jadilah wanita sebagai Khadijah binti Khuwailid. Wanita kaya, kaya raya, wanita bermartabat, wanita yang dijunjung kehormatannya dari nasab yang betul-betul dihargai dan dihormati. Menikah dengan Rasulullah, seorang nabi yang miskin, seorang nabi tanpa harta. Tetapi apa yang terjadi? Khadijah menjadi wanita yang baik hati walaupun duitnya banyak. Ibu, psikologis wanita yang pegang duit banyak biasanya temperamen kepada suaminya. Psikologis kepada perempuan yang lebih berharta daripada lakinya biasanya dominasi dalam mengatur rumah tangganya, karena menganggap suaminya cuma modal dengkul. Psikologis perempuan yang banyak uangnya cenderung lebih merendahkan laki-laki. Karena apa? Sudah terbukti di mana-mana. Tetapi ingat, Khadijah wanita yang kaya, tetapi tetap merasa bodoh di hadapan Rasulullah. Hikmah pertama yang diambil, gelar dokter yang Anda miliki, gelar-gelar yang Anda miliki. Wanita terhormat karena Anda kaya. Ketika berhadapan dengan suami, tetaplah menjadi wanita yang paling bodoh. Halo? Halo? Namanya Profesor Dr. Agustina MM, MHD, MK, MCK. MCK? Mandi cuci kakus. Kan perempuan mesti hebat bagaimanapun tetap ke dapur, betul? Profesor menghadapi suaminya yang SD atau SMA. Rata-rata wanita yang seperti ini cenderung ngomongnya lebih tinggi daripada suaminya. Kata Nabi, sehebat apapun Anda, perempuan berpengaruh, pendidikannya tinggi, terhormat, kaya, menikah dengan laki-laki yang miskin, ketika berhadapan dengan suami, jadilah perempuan yang paling bodoh. Mah, tadi pengajiannya apa, Mah? Alhamdulillah, Ustadz membahas tentang 4 wanita penghulu syurga. Bagus, Mah? Bagus, Pak. Apa salah satu di antaranya? Taat kepada suami. Gitu ya, Mah? Iya. Kalau papanya lebih miskin, kita harus menjadi wanita yang paling bodoh. Jangan, Mah, pengajiannya apa? Wow, bagus, membahas tentang perempuan. Tapi laki-laki yang disinggung tak semacam papa. Semua tidak ada dalam kriteria. Sebenarnya Anda laki-laki yang jujur tidak ada dalam kriteria hidup saya. Wow. Ibu, wanita Medan ini kalau ngomong sama suami lembut apa enggak? Kalau orang Sunda, punten minumnya silakan.
Kalau wanita Medan, bang, jam berapa kau baru pulang kau ini? Ada mau belajar bang, gitu ya? Itu memang dialognya. Oh memang begitu? Gak boleh. Jangan. Intonasi gaya bicara seorang istri pada suami gak boleh seperti itu. Suami kok dikau-kauin? Jangan. Abang, makan dulu yuk. Bang, makan lah. Jangan. Gimana Ustaz? Sudah kebiasaan wanita Medan, dirubah. Bukan kebiasaan adat yang dimajukan, tetapi lemah lembut perempuan yang berakhlak adalah bagian dari attitude umat Rasulullah. Jangan mengikuti dialog, jangan mengikuti adat istiadat, kebiasaan dirubah. Jahilnya jangan begitu. Ibu tadi menyambut saya dengan salawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Kan ibu gini kan? Apakah pernah anda menyambut suami dengan salawat? Tola'al badru. Saya ingin tanya, apakah pernah anda menyambut suami dengan salawat? Lalu kenapa anda menyambut suami dengan salawat padahal surga ada bukan di saya, tetapi surga ada di suami? Ini pertanda ada banyak perlakuan yang salah dalam meletakkan di mana sikapnya. Ibu, jangan santun kepada laki orang sementara anda kurang ajar kepada laki sendiri. Iya, betul Ustaz ya. Ibu tadi yang baca salawat tiap hari diselawat tidak suami. Enggak kan? Jangan begitu. Karena apa? Terkadang kita lebih santun menghargai orang, menghormati orang, tetapi kurang santun menghormati suami sendiri. Ma, makan, ambil sendiri. Ma, anduk di mana? Tempatnya di mana? Mana? Belok kiri, kanan, ke belakang. Iya, nggak ada di sini. Itu contoh. Apalagi nunjuk suami dengan tangan kiri. Yo, dari mana kau? Bisa begitu? Ibu, bersikaplah seperti Khadijah binti Khuwailid, kaya raya tapi tetap merendah. Wanita sekarang kalau sama suaminya, duit loh, duit gue, ya duit gue, kan gitu Ustaz. Duit loh, duit gue, ya duit gue. Khadijah enggak, hartanya habis untuk membiayai dakwah Rasulullah sampai nol terkuras untuk lakinya. Coba kalau harta anda terkuras untuk suami anda, kira-kira kalau anda punya duit dipakai habis sama suami, untuk apa dulu Cie? Jawabannya bijak. Untuk apa dulu? Untuk kirim maknya. Untuk kirim maknya. Kira-kira Allah. Perkara paling besar dalam rumah tangga ketika suami terlalu berbakti kepada emaknya. Rata-rata dalam cerita menantu vs mertua, mertua vs menantu, tinggal tidak bisa satu rumah. Tapi itu saya bongkar jemaah. Selama saya menikah dengan istri, saya didik istri saya, tinggal satu orang tuaku ibu, tinggal bersamaku. Dan dari dulu dia bersamaku. Kalau kamu ingin menikah dengan aku, maka kamu harus mampu hidup bersama ibuku dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau mampu jalani, kalau tidak jangan teruskan pernikahan nanti. Halo. Sampai detik ini istri saya hidup dengan ibu saya. Terlepas dari suka dan duka dalam pergulatan menantu dan mertua, tapi yang jelas satu rumah tetap baik-baik saja. Makanya tidak ada alasan perempuan-perempuan yang lain. Aku nggak bisa hidup dengan mak lo. Aku nggak bisa hidup, aku mau sendiri saja. Alasan. Semakin anda berbuat baik kepada emak suami, semakin anda memuliakan emak suami,
Semakin Anda memuliakan mertuanya, semakin besar derajat dan rezeki yang Anda terima. Masalahnya terkadang Anda tak kuat menghadapi mertua. Jamaah, udah setengah 12 aja. Ya Allah, saya pikir udah jam 10 Ustaz. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Fatimah menggiling gandumnya sendiri, Fatimah menjahit bajunya sendiri, Fatimah mengurus rumah tangganya dengan tangannya sendiri tanpa pembantu. Sekelas anak raja, sekelas anak nabi, yang kalau mau Rasulullah mau, maka dia bisa hidup mewah. Tetapi tidak diperlakukan untuk Fatimah. Fatimah tetap menjadi miskin. Dan ibu tahu, Fatimah hidup miskin dengan Ali. Bahkan mau makan pun terkadang tunggu 3 hari gandum yang diserahkan oleh bapaknya. Saking miskinnya Fatimah, mau beli satu baju aja susah. Saking miskinnya, terkadang ingin membelikan sesuatu untuk anaknya aja susah. Ini menandakan wanita yang baik, wanita yang tegar dalam menghadapi kemelaratan suami. Jangan banyak menuntut. Anda tahu kemarin seorang bapak membunuh 4 anaknya sekaligus. Yang pertama 6 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun, yang terakhir 1 tahun. Dibunuh, dibekap dengan begini. 15 menit. Habis satu mati, satunya dibekap. Satu mati lagi, satunya dibekap. Satu terakhir mati yang 1 tahun dibekap. Di masing-masingnya dikasih mainan sesuai dengan kesukaannya. Lalu dikasih tulisan, puas Mama, thanks for all. Seolah-olah tulisan itu menjelaskan sebelum membunuh anaknya ada masalah besar dengan istri. Sekarang pertanyaannya, jangan hanya memandang satu sudut, kenapa dia membunuh anaknya. Pertanyaannya, apa yang diucapkan oleh istrinya sampai seorang ayah tega membunuh anaknya. Itu gambaran terlalu cerewetnya istri zaman sekarang yang tidak memahami psikologi suami yang sedang down. Suami lagi down, jangan dituntut, hibur, nari kayak ibu, nyanyi kayak Sudah suami stres, gak dapat duit kerja, tambah lagi di down, stres. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai keluar kalimat puas mama? Berarti sebelum membunuh anaknya memang ada pertengkaran yang hebat antara suami istri. Itu kenapa belajarlah kepada Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dia terima suaminya yang miskin Ali dengan segala kekurangannya. Sampai kalau mau makan harus giling gandum dulu berjam-jam, berlepuh tangannya. Luar biasa. Perempuan sekarang banyak tingkahnya, tapi tidak di hadapan saya. Ini perempuan khusus ini. Jangan banyak menuntut kepada jemaah yang terakhir. Jadilah wanita seperti Asyah imra'atul Fir'aun. Asyah istrinya Fir'aun yang direbus di atas kuali sampai mendidih dan mati gara-gara mempertahankan kalimat ahadun ahad. Tidak ada yang disembah kecuali. Jadilah wanita yang teguh dalam agama. Apapun yang terjadi, agama prioritaskan. Ingat, akhir zaman akan ada 4 pengikut besar Dajjal. Yang pertama, 70.000 kaum Yahudi. Yang kedua, orang-orang Mongoliah yang berkulit putih, bermata sipit, memakai sandal berkulit dan berbulu dengan kekejamannya yang luar biasa di akhir zaman. Yang ketiga, sebagian bangsa Arab akan menjadi pengikut Dajjal. Yang keempat, kaum perempuan. Pengikut Dajjal yang terbesar adalah kaum perempuan karena lemahnya iman mereka. Maka jangan sampai yang duduk di sini terseret dengan fitnah Dajjal, karena Dajjal akan masuk kota Medan. Ya benar. Tidak ada tempat yang tidak akan memasuki Dajjal kecuali 4 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina, Masjid At-Tur di semenanjung Arabia.
dan Medan akan dipenuhi banjir. Sementara kalau Anda bertemu Dajjal, hati-hati, cepat pergi, naik angkot. Kalau ketemu di angkot, matilah kau. Jemaah, inilah 4 wanita penghulu syurga. Tirulah sifatnya, tirulah tabiatnya, insya Allah berkah dunia akhirat. Di daerah semenanjung antara Palestina dan dengan Arab masih berdekatan. Mau ke sana, Bu? Nanti ya, kita tinggalkan Medan dulu, ada jalan datangnya. Kalau dengan datang dan sudah di Jakarta, Ibu cepat-cepat pergi ke Madinah. Cepat ya. Kalau dapat kabar Dajjal sudah di Jakarta, cepat berangkat ke Madinah. Hindari dia, karena matanya sekali Anda tatap, Anda akan tunduk seperti dihipnotis. Sekuat iman apapun, bertemu dengan Dajjal, ikut menjadi paling tinggi. Kalau Anda kuat dan tidak mengakui dirinya Tuhan, Anda dibelah menjadi 2, dari kepala sampai kemaluan. Jahat Dajjal, dan sebentar lagi akan muncul sebagai huru hara akhir zaman. Jemaah,